Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmania dari kelas PAIL semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Al-Quran Hadis kelas 12 semester 2, yaitu yang berjudul Menggembirakan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Yang pertama yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pembelajaran amal ma'ruf nahi mungkar terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maksud penjelasan dari ayat di atas adalah, yang pertama, bahwa hakikat dakwah sebenarnya adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Kemudian, dakwah merupakan kewajiban agama Islam untuk semua umatnya itu wajib melakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya yang dimiliki. Kemudian, al-ma'ruf artinya adalah kebaikan, dan menurut standar kearifan lokal adalah al-khair, yaitu semua jenis tindakan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, al-mungkar adalah perbuatan yang tidak baik dan memberikan pengaruh yang negatif. Sedangkan al-fakhsya adalah pengaruh negatif yang kembali kepada si pelakunya. Kalau al-munkar itu, pengaruh negatifnya itu dirasakan oleh orang lain. Kemudian, ada dua kompetensi yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan dakwah. Yang pertama, kompetensi kekuasaan, dan yang kedua, kompetensi keilmuan. Dalam kompetensi kekuasaan dijelaskan di Quran surat Al-Hajj ayat 41, yang artinya para pemimpin yang telah dipilih oleh Allah mengemban amanat kekuasaan wajib menggunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk meningkatkan kegerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, memakmurkan tanah airnya dengan benih-benih kebaikan, serta menghidupkan syiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kompetensi yang kedua adalah kompetensi keilmuan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Yang artinya, ulama jauh lebih luas ruang lingkupnya dan lebih banyak tanggung jawabnya dibandingkan orang-orang awam. Oleh karena itu, Allah memperingatkan para ulama untuk tidak menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, yang mana suratnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa umat Islam merupakan umat yang utama atau khayra ummah, dan akan tetap menjadi yang terbaik selama menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara konsisten. Dari beberapa Quran surat yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Namun, kewajiban ini dibebankan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kemudian yang B, hadis tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maka apabila tidak bisa, hendaklah dia merubah dengan lisannya. Maka apabila tidak bisa, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu tanda selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Menurut hadis riwayat Muslim yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat 3 cara ketika melakukan dakwah dalam konteks merubah kemungkaran. Yang pertama yaitu dengan tangan kita, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan hati kita. Maksud merubah kemungkaran dengan tangan, yaitu apabila terjadi kemungkaran, maka orang-orang yang mengetahuinya wajib merubahnya dengan tangannya. Imam Ahmad menggarisbawahi dengan tangannya, bukan dengan pedang dan senjatanya. Maksudnya itu adalah kekuasaannya, dalam hal ini adalah pemerintahan. Artinya bahwa ketika seseorang melihat kemungkaran dan ingin menghilangkan kemungkaran tersebut, maka harus berkoordinasi dengan pemerintah sehingga dampak dari kemungkaran itu dapat diminimalisir tanpa adanya kekerasan. Kemudian yang selanjutnya, merubah kemungkaran dengan lisan. Maksudnya yaitu dengan cara memberi nasihat, dialog yang santun, yang baik, melalui mimbar pengajian, maupun langsung menyampaikan kepada orang yang bersangkutan dengan cara yang sopan dan tidak menyakiti hati orang tersebut. Kemudian merubah kemungkaran dengan hati. Artinya, barang siapa yang tidak memiliki kemampuan ataupun kekuasaan untuk merubah kemungkaran dengan tangan dan tidak memiliki kemahiran dalam menyampaikan nasihat, maka pilihan yang ketiga adalah menjaga diri agar jangan sampai kita ikut termasuk ke dalam kemungkaran yang telah mereka lakukan. Jadi kita harus menguatkan hati kita dan pendirian kita agar tetap pada jalan yang benar dan tidak ikut masuk dalam kemungkaran. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai waspada ancaman meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu di sini saya akan menjelaskan hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Yaitu yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa iza ra'au munkara an falam yughayyaruhu yushiku ayya ummahumullahu biiqabih. Yang artinya, sesungguhnya apabila ada sekelompok manusia yang melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, maka niscaya Allah akan menurunkan azab kepada mereka tanpa terkecuali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Ini merupakan sabda Rasulullah SAW yang mengungkapkan bahwa akan adanya ancaman yang datang dan azab Allah kepada seluruh penduduk negeri apabila ada kemungkaran yang dibiarkan terjadi, dan tidak ada seorang pun yang ingin meluruskan kemungkaran itu menjadi kebaikan. Jadi sekali lagi saya akan memberi kesimpulan bahwa Allah akan menimpakan azab kepada seluruh penduduk negeri disebabkan karena dengan sengaja menyebabkan kemungkaran dan tidak adanya orang yang melakukan proses dakwah
untuk memberikan peringatan. Ditegaskan sekali lagi juga bahwa kewajiban berdakwah dibebankan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki per individu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Masnun Baiti, selaku dosen Al-Quran Hadis di UIN Raden Intan Lampung. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.